Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah sehat Bu. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Ketua kelasnya siapa? Silakan dipimpin doanya. Sebelum kita mulai mata pelajaran pagi hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih kepada anak-anak semua yang telah hadir pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sebelumnya Ibu mau tanya dulu nih, hari ini apa ada yang tidak hadir? Atau hadir semuanya? Hadir semua Bu. Nah, karena sudah hadir semuanya, berarti Anda sudah siap ya untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Siap Bu. Oke, ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, pada kesempatan hari ini, izinkan Ibu untuk memperkenalkan diri. Di sini ada yang suka pantun nggak? Tidak. Suka Bu. Suka Bu. Suka cakepnya aja Bu. Boleh kan Ibu memperkenalkan diri melalui pantun? Boleh. Jadi didengarkan ya. Bunga mawar, bunga melati. Cakep. Masih segar, harum baunya. Cakep. Perkenalkan, nama Ibu Sari Widiati. Salam kenal anak-anak semua. Nah, hari ini Ibu akan mengajar kalian pada pembelajaran IPS kelas 9 bab 1, yaitu mengenai kondisi alam di negara-negara di dunia. Nah, negara Jepang ini merupakan salah satu negara kepulauan yang berada di kawasan timur benua Asia. Nah, negara Jepang ini dijuluki sebagai negara matahari terbit yang saat ini dipimpin oleh Kaisar yang bernama Naruhito dan beribu kotakan di kota Tokyo. Nah, dalam sejarahnya negara Jepang ini merupakan satu-satunya negara yang pernah mengalami peristiwa bom atom. Nah, anak-anak sudah pernah kan mempelajari pelajaran sejarah mengenai penjajahan dan juga peristiwa bom atom. Nah, Jepang ini pernah mengalami peristiwa tersebut yang sangat mengguncang dan memporak-porandakan semua warga bahkan negaranya akibat Perang Dunia Kedua. Nah, untuk itu saat ini kita akan masuk ke dalam materi membahas dari segi geografisnya, yaitu kondisi alam negara Jepang. Nah, sebelumnya kan sudah dipelajarin ya kondisi alam negara Jepang itu ada 6. Nah, kok bisa sama-sama ya kita mengingat kembali. Yang pertama ada apa? Letak astronomis dan geografis negara Jepang. Yang kedua iklim negara Jepang. Yang ketiga kondisi alam negara Jepang. Yang keempat sumber daya alam negara Jepang. Yang kelima flora dan faunanya. Dan yang keenam adalah kondisi penduduk negara Jepang. Nah, untuk itu hari ini Ibu akan membagikan soal sebagai bentuk penguatan dan penilaian terhadap kalian sejauh mana sih pemahaman kalian mengenai kondisi alam negara Jepang. Nah, sebelum itu kalian bentuk dulu kelompok menjadi 3 kelompok. Masing-masing anggotanya bisa sampai 4 atau 5 orang. Nah, kelompoknya terdiri dari kelompok 1, 2, dan 3. Masih ingat kan kelompoknya yang kemarin? Masih. Nah, Ibu kan sudah membagikan nih lembar kerja peserta didiknya. Jadi anak-anak bisa dilihat di sini sudah ada lampirannya, kelasnya, mata pelajaran materinya. Jadi kalian bisa menulis kelompoknya, ini kelompok 1, 2, dan 3, dan juga tulis nama anggotanya. Ada juga tujuan pembelajarannya, jadi anak bisa membaca sendiri. Tujuan pembelajarannya ada 4. Nah, untuk manfaatnya yaitu kalian para siswa itu diharapkan mampu mengetahui dan menjelaskan kondisi alam negara Jepang secara rinci, jelas, dan tepat. Lalu ada juga alat dan bahan, jadi kalian siapkan ya buku tulisnya, pulpen, buku paket IPS, dan LKS SMP kelas 9. Lalu untuk kerjanya, itu kerjakanlah secara berkelompok sesuai kelompoknya masing-masing. Kemudian bentuk soal ini adalah bentuk soal tes objektif benar salah. Jadi misalnya negara Jepang itu dijuluki sebagai negara matahari terbit. Itu benar apa salah? Kalau jawabannya benar, maka tanda huruf S itu bisa kalian tandai silang. Udah action. Ini kelompok 1, kelompok 2, dan ini kelompok 3.
Dan Nah, anak-anak mohon perhatiannya. Sekarang kita akan melakukan setiap kelompok itu silakan menjawab soalnya yang sudah ibu bagikan. Ibu tunjuk ya, dari kelompok 1 silakan menjawab pertanyaan nomor 1. Ya, saya Ahmad Rizal Saputra, mewakili kelompok 1. Di sini secara geografis Jepang terletak di belahan bumi utara bagian paling timur benua Eurasia. Jawabannya benar. Kelompok 1 yakin sama jawabannya? Yakin. oke. Nah, karena kelompok 1 sudah menjawab benar, jadi jawabannya memang benar ya. Jepang itu terletak di ujung barat Samudra Pasifik dan merupakan wilayah paling timur benua Asia. Nah, Jepang ini berada di titik pertemuan 4 lempeng tektonik bumi, yaitu lempeng Pasifik, Eurasia, Filipina, dan Amerika Utara. Nah, selanjutnya kelompok 2 bisa menjawab soal selanjutnya. Nah, perwakilannya aja silakan. Saya Bu. Saya Anggi Pratikasari, perwakilan dari kelompok 2 ingin menjawab pertanyaan nomor 2. Jadi Jepang merupakan negara yang memiliki iklim sedang dan terdapat 4 musim yang terdiri dari musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim hujan. Jawabannya benar, Bu. Kelompok 2 sudah yakin sama jawabannya? Yakin, Bu. Yakin ya? Jadi Ibu luruskan lagi, jawaban yang tepat itu adalah salah. Nah, iklim di negara Jepang itu termasuk iklim sedang menurut letak lintang dan mengalami 4 musim yang berbeda-beda setiap tahunnya. Nah, 4 musim itu ada musim semi, musim panas, musim dingin, dan musim gugur. Nah, musim hujan itu disebut musim peralihan atau yang berada di benua negara tropis gitu ya, seperti di Indonesia itu ada 2 musim, itu musim penghujan dan musim kemarau. Nah, selanjutnya Ibu kasih kesempatan ke kelompok 3 untuk menjawab soal nomor 3. Perwakilannya aja silakan. Dan Saya Rindriani, perwakilan kelompok 3. Keadaan wilayah Jepang bergunung-gunung dengan lereng curam serta banyak terdapat sumber air panas. Hal tersebut menyebabkan keadaan alam Jepang relatif labil sehingga Jepang sering mengalami gempa bumi. Pernyataan tersebut menurut kelompok kami jawabannya benar, Bu. action. Nah, kelompok 3 sudah menjawab nih soal nomor 3. Jawabannya yakin ya, benar ya? Iya, Bu. Jadi jawabannya memang benar. Secara geologis dapat dikatakan bahwa hampir seluruh Jepang terbentuk dari aktivitas vulkanik. Nah, terdapat sekitar 100 gunung berapi dinyatakan aktif dan sementara yang lainnya itu dinyatakan tidak aktif. Karena negara Jepang berada pada jalur sirkum Pasifik, membuat negara ini sering diguncang oleh gempa bumi dan dapat memicu tanah longsor dan tsunami. Nah, hari ini karena kita sudah belajar banyak mengenai materi kondisi alam Jepang dan juga Ibu juga sudah memberikan soal-soal yang bisa kalian kerjakan. Nah, jadi dapat Ibu simpulkan bahwa Jepang merupakan negara kepulauan yang terletak di timur laut pantai benua Asia. Nah, Jepang sendiri terletak di Samudra Pasifik Utara. Kemudian Jepang ini beriklim sedang dan terdapat 4 musim yang ada di Jepang. Lalu, Jepang adalah negara pegunungan yang terletak di kawasan cincin api yang terdiri dari atas ratusan gunung api bawah laut yang masih aktif sehingga rawan terhadap gempa bumi. Nah, karena sebentar lagi pembelajaran akan berakhir, Ibu minta kepada salah satu siswa, boleh cewek atau cowok, untuk memberikan tanggapannya, kesan dan pesannya atau refleksinya mengenai pembelajaran hari ini bagaimana. Ada yang mau? Silahkan angkat tangannya. Saya Bu, jadi pada pembelajaran hari ini, pembelajaran Ibu tuh sangat menyenangkan dan saya banyak dapat pelajaran dari hari ini. Yang saya dapat itu dari negara Jepang itu merupakan negara kepulauan yang terletak di timur laut pantai benua Asia. Nah, Jepang sendiri itu terletak di Samudra Pasifik Utara. Lalu Jepang itu beriklim sedang dan terdapat 4 musim yang ada di Jepang, yaitu musim semi, musim panas, dan musim dingin. Nah, semoga apa yang sudah Ibu berikan kepada kalian itu bisa dipahami dengan baik. Dan apa yang kita pelajari bersama-sama hari ini itu bisa bermanfaat, bukan hanya sekedar dihafalkan, tapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum mengakhiri pertemuan hari ini, Ibu minta tolong kepada ketua kelasnya untuk menutup kegiatan dengan berdoa dulu. Ketua kelas, saya persilahkan.
Sebelum kita mengakhiri mata pelajaran di pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Menurut agama kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih atas perhatiannya hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan juga perbuatan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.